Saat ini, di kolam esensi darah, banyak mata yang kuat masih menatap siluet di berkas cahaya kemasan. Namun, siluet itu diselimuti cahaya kemasan, dan mereka tidak bisa melihat pemandangan spesifik di dalamnya. Pada saat tertentu, semburan darah tiba-tiba keluar dari cahaya kemasan, dan itu tampak sangat menyilaukan. Apa yang terjadi? Apakah dia tersesat? Apakah tubuh mulai menahan paksaan itu? Apakah dia gagal? Melihat pemandangan ini, banyak wajah kuat telah berubah secara dramatis. Jalur suara panik terus terdengar. Sudah hampir setengah jam sejak Qin Yichen masuk. Awalnya, semua kekuatan merasa bahwa dia akan berhasil. Tetapi perubahan mendadak ini telah menyebabkan banyak kekuatan mengkhawatirkannya. Maukah kamu masuk dan menyelamatkannya? Setelah itu, tatapan tajam diproyeksikan ke arah Xuan Yuyu. Sepertinya Qin Yichen telah kehilangan hatinya, dan tubuhnya tidak tahan dengan tanda-tanda paksaan. Jika dia melanjutkan, mungkin dia akan sama dengan dua kekuatan sebelum dia bisa melarikan diri. Terkejut dengan paksaan di dalam. Saat ini, satu-satunya yang dapat membantu Qin Yichen adalah Xuan Yuyu. Bahkan jika mereka dapat membobolnya, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menurunkan tubuh Qin Yichen sebelum paksaan semacam itu. Dia membawanya keluar. Namun, agak mengejutkan bahwa meskipun mata Xuan Yuyu juga sedikit khawatir, dia tampaknya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda langsung. Beri dia waktu lagi, sementara banyak kekuatan sedang terburu-buru, suara ringan terdengar pelan. Semua orang saling memandang, tetapi menemukan bahwa pada saat ini Lei Yunyu telah berdiri. Pada saat ini, wajah cantik yang cantik itu penuh dengan kekhawatiran, tetapi dia tampaknya masih menyimpan sedikit harapan Qin Yichen. Tiba-tiba, semua orang mengetahui bahwa siluet ramping yang terlihat samar-samar melalui cahaya kemasan masih tegak. Darah tampak mengalir dari lengannya. Tubuhnya, tidak sama sekali, harus kewalahan oleh tekanan di dalam. Tanda runtuh. Siu. Di tempat yang aneh itu, telapak harimau raksasa emas itu terprogram. Sosok Qin Yichen langsung dikejutkan oleh 100 zang. Di atas lengannya, cahaya kemasan pecah, dagingnya kabur, dan jenis rasa sakit perasaan itu membuat Qin Yichen mengerti bahwa ini bukanlah mimpi. Entah bagaimana, di sini, dia tidak bisa berhubungan dengan 10.000 Taoisme, tidak bisa menyimpulkannya. Tetapi dia mengerti bahwa jika dia mati di sini, saya khawatir dia akan benar-benar mati. Namun, dengan dorongan tembakan ke belakang itu, sosok Qin Yichen juga mundur dari jangkauan serangan harimau raksasa emas. Namun, dia tidak menunggu untuk menghela nafas lega. Ruang di belakangnya sudah rusak. Hanya harimau raksasa emas agresif yang datang. Kecepatan harimau raksasa emas terlalu cepat. Meskipun Qin Yichen sangat cepat, saat ini jelas sudah terlambat untuk mengelak lagi. Hampir sampai. Tanda seru. Sinar cahaya di mata Qin Yichen melintas dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa setelah jeda singkat, kekuatan harimau raksasa emas tidak lagi mengerikan seperti di awal. Apalagi, sekarang dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bang! Pikiran sampai ke titik ini, Qin Yichen hampir tidak ragu-ragu, dan hatinya tergerak. True Origin yang agung meletus seperti badai dari dalam tubuh. Pada saat yang sama, di bawah kendali pikirannya, 3 kekuatan dengan cepat bergabung menjadi satu, dan gelombang yang kuat meresap. Hai, pada saat ini, tubuh Qin Yichen meledak menjadi 3 warna kilau yang sangat berbeda, tetapi sinar cahaya bergabung satu sama lain dan tidak ada tanda-tanda meremas. Bang! Segera, Qin Yichen menembaknya dengan satu telapak tangan, dan sinar cahaya 3 warna naik seperti hari berikutnya. Kekuatan telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan pegunungan. Bang! Telapak tangan yang ditutupi oleh 3 warna sinar cahaya akhirnya bertabrakan dengan harimau raksasa emas yang diledakkan dengan keras. Giok yang terkena dampak, guncangan luar angkasa, dan gelombang kejut yang hebat tiba-tiba mengamuk. Di bawah keterkejutan ini, tubuh Qin Yichen terguncang terbalik, dan sinar cahaya di telapak tangannya benar-benar hilang. Seluruh telapak tangan terkoyak, yang tampak agak mengerikan. Namun, meski membayar sejumlah harga, harimau raksasa emas itu juga hancur dan hancur menjadi cahaya kemasan. Qin Yichen menyeka darah di sudut mulutnya, dan ada juga warna yang kuat di kulitnya yang serius. Dalam satu pukulan, serangan Kaisar Tianwu dihancurkan. Jika hal seperti itu tersebar, saya khawatir hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. Tentu saja, ini hanyalah ide sisa dari Kaisar Harimau, dan harimau raksasa emas telah berkurang sebagian besar kekuatannya setelah meninggalkan Istana Emas. Dan meskipun demikian, harimau raksasa emas masih menggunakan Qin Yichen telapak tangannya hancur. Jika bukan karena tubuhnya yang berdaging, akibat dari pukulan tadi sudah cukup untuk mengejutkannya sampai mati. Apalagi sekarang ada 4 harimau raksasa emas masuk, membentuk keadaan pengepungan, seperti situasi putus asa. Bahkan jika ada secerca ide yang bertahan, Qin Yichen dipaksa sedemikian rupa setelah bidikan diambil. Kesenjangan antara kedua belah pihak dapat dilihat. Pada saat ini, di ruang bergolak Qin Yichen di sekelilingnya, 4 bayangan harimau besar bergegas ke ujung.
Jalur fluktuasi penuh kekuatan yang menakutkan. Bahkan diselimuti di depan Qin Yichen. Begitu mengesankan, sengit. Kamu semakin lemah dan semakin lemah. Aku tidak percaya dengan cara ini dan bisa membunuhku di sini. Bahaya akan datang. Wajah Qin Yichen masih tidak panik. Tetapi ada kilatan cahaya yang ganas di matanya. Pada saat berikutnya, Qin Yichen menggenggam telapak tangannya. Kekuatannya ditumpangkan. Dan segera pukulan biasa yang sederhana bersiul ke kiri lalu datanglah harimau raksasa emas. Bang! Dengan suara keras, tubuh Qin Yichen terguncang lagi. Dan harimau raksasa emas itu terguncang. Meski tidak meledak secara langsung, sinar cahaya di atasnya sudah redup. Banyak, rasa kekuatan itu tidak cukup untuk mengancam Qin Yichen. Bang! Siluet masih di tengah udara. Pinggang Qin Yichen berputar. Dan dengan keterkejutan itu, sosok itu muncul di kepala harimau raksasa emas lainnya. Segera, sinar cahaya di kakinya menyebar. Kakimu menghadap harimau raksasa dengan ganas di bawah. Mengaum. Setelah makan keras, harimau raksasa emas itu benar-benar mengaum kesakitan. Segera, ekor besar itu terbang, yang langsung memberikan tubuh kokoh Qin Yichen ke Fan Fei. Setiap kali kejutan keras Qin Yichen dengan harimau raksasa emas menyebabkan beberapa luka di tubuhnya. Noda darah di sudut mulutnya berangsur-angsur menebal. Namun, ketika Qin Yichen sangat malu, pancaran cahaya pada 4 harimau raksasa emas menjadi semakin redup.